Sejarah peradaban manusia bukanlah sebuah garis lurus yang terus meningkat, melainkan sebuah lingkaran siklus yang berulang dengan ketepatan yang mengerikan. Jika kita menoleh ke belakang, dari Imperium Spanyol di abad ke-16, Belanda di abad ke-17, Prancis di abad ke-18, hingga Inggris di abad ke-19, setiap kekuatan tunggal dunia atau superpower rata-rata hanya memiliki masa keemasan sekitar 80 hingga 100 tahun sebelum akhirnya runtuh. Hukum besi sejarah menunjukkan bahwa setiap bangsa yang mencapai puncak kejayaannya akan mulai menanam benih-benih kehancurannya sendiri melalui kesombongan, perluasan militer yang berlebihan, imperial overstretch, dan pembusukan moral dari dalam. Amerika Serikat memulai abad kejayaannya pasca Perang Dunia II. Tepatnya setelah perjanjian Bretton Woods tahun 1944 yang menetapkan dolar sebagai jangkar ekonomi dunia. Jika kita hitung dari titik tersebut, maka saat ini Amerika telah berada di puncak kekuasaan selama kurang lebih 80 tahun. Tanda-tanda kejenuhan kekuasaan ini mulai terlihat sangat jelas melalui polarisasi politik yang akut, utang negara yang tidak lagi masuk akal, dan ketidakmampuan untuk memenangkan perang-perang proksi yang mereka mulai sendiri. Sejarah sedang berbisik bahwa jam pasir kekuasaan Washington sudah hampir habis, dan dunia sedang bersiap menyambut pergantian penguasa baru. Setiap superpower jatuh karena mereka gagal beradaptasi dengan perubahan zaman saat mereka berada di puncak. Mereka terjebak dalam rasa aman yang palsu, menganggap bahwa dominasi mereka akan abadi hanya karena mereka memiliki militer terkuat. Padahal, kekuatan sejati sebuah imperium terletak pada produktivitas dan keadilan ekonominya, bukan pada jumlah pangkalan militer di luar negeri. Saat sebuah bangsa mulai mencetak uang lebih banyak daripada barang yang mereka produksi untuk membiayai ambisi globalnya, saat itulah proses keruntuhan sistemik dimulai dan tidak ada kekuatan militer manapun yang bisa menghentikannya. Kita melihat pola yang sama berulang. Inggris runtuh karena beban hutang perang dan kehilangan koloninya. Belanda runtuh karena pengabaian sektor industri demi spekulasi finansial. Dan kini Amerika sedang mengalami keduanya sekaligus. Amerika kini lebih banyak mengonsumsi daripada memproduksi, dan lebih banyak memanipulasi angka di Wall Street daripada membangun infrastruktur fisik yang nyata. Ini adalah gejala klasik dari fase akhir sebuah imperium. Dunia sedang melihat sebuah raksasa yang tampak perkasa dari luar, namun sebenarnya sedang mengalami pengeroposan tulang di bagian dalam yang sangat parah. Bagi Indonesia, memahami siklus ini adalah kunci untuk tidak menjadi korban saat raksasa tersebut jatuh. Kita tidak boleh menaruh seluruh harapan kita pada sebuah sistem yang sedang berada di ujung usianya. Sejarah mengajarkan bahwa transisi kekuasaan global selalu membawa gejolak besar. Namun bagi bangsa yang siap, ini adalah peluang untuk merdeka secara total dari bayang-bayang hegemoni lama. Kita sedang berada di garda depan perubahan zaman, di mana Orde Lama sedang runtuh dan Orde Baru yang multipolar sedang lahir dari sisa-sisa dominasi Barat. Salah satu indikator paling akurat dari kejatuhan sebuah superpower adalah saat mereka mulai meninggalkan sektor real dan beralih ke sektor finansial yang spekulatif. Di masa kejayaannya, Amerika adalah pabrik dunia dengan kualitas manufaktur yang tak tertandingi. Namun kini, mereka telah berubah menjadi ekonomi yang digerakkan oleh hutang dan pencetakan uang kertas tanpa aset penjamin. Utang nasional Amerika yang menembus angka 34 triliun dolar adalah beban yang mustahil untuk dibayar dan merupakan bentuk pajak yang dipaksakan kepada seluruh dunia melalui inflasi dolar. Ini adalah penyakit finansial kronis yang selalu mendahului keruntuhan setiap imperium besar dalam sejarah. Ketika sebuah negara mulai kehilangan kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri dari hasil produksi dan mulai mengandalkan hak istimewa mencetak mata uang cadangan dunia, mereka sebenarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Dolar Amerika saat ini bertahan hanya karena kepercayaan dan todongan senjata militer, bukan karena kekuatan ekonomi yang sehat. Namun, kepercayaan adalah aset yang sangat rapuh. Saat negara-negara seperti China, Rusia, dan aliansi BRICS mulai meninggalkan dolar, maka seluruh skema Ponzi finansial Amerika akan runtuh seketika. Sejarah mencatat bahwa tidak ada mata uang fiat yang bertahan selamanya setelah ikatan fisiknya dengan emas diputus. Imperium Belanda di abad ke-17 jatuh tepat saat mereka menjadi pusat spekulasi finansial dunia, namun mengabaikan kekuatan angkatan laut dan industrinya. Amerika sedang menapaki jalan yang persis sama,
Mereka memiliki ribuan triliun dolar dalam bentuk instrumen derivatif yang tidak memiliki nilai real di dunia nyata. Saat gelembung ini meledak, Amerika tidak akan memiliki penyangga ekonomi untuk bertahan karena basis industri mereka sudah lama dipindahkan ke Asia. Inilah ironi sejarah. Amerika memberikan teknologinya kepada China demi keuntungan jangka pendek. Dan kini China menggunakan teknologi tersebut untuk menggulingkan hegemoni Amerika. Pembusukan finansial ini juga berdampak pada kualitas kepemimpinan nasional. Saat sebuah negara dikuasai oleh elit finansial yang hanya peduli pada harga saham dan dividen, kebijakan luar negeri mereka akan menjadi sangat agresif demi melindungi kepentingan modal, bukan kepentingan rakyat atau stabilitas dunia. Hal ini memicu kebencian global dan mempercepat proses dedolarisasi yang kita saksikan saat ini. Dunia sudah lelah menjadi sapi perah bagi sistem keuangan Amerika yang tidak adil. Perlawanan terhadap dolar adalah bentuk perjuangan kemerdekaan ekonomi global yang tidak bisa lagi dibendung oleh sanksi apapun. Nusantara harus mengambil pelajaran dari pembusukan ini dengan tetap teguh pada penguatan sektor real dan hilirisasi. Kita tidak boleh terjebak dalam permainan ekonomi kertas yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga finansial barat. Kekuatan Indonesia terletak pada nikel kita, pangan kita, dan kedaulatan maritim kita, hal-hal nyata yang bisa dirasakan dan disentuh. Dengan memiliki aset real yang kuat, Indonesia akan menjadi pulau stabilitas saat badai keruntuhan finansial Amerika menghantam sistem ekonomi global. Kedaulatan sejati adalah saat kita tidak lagi membutuhkan izin dari Wall Street untuk menjadi makmur. Gejala paling nyata dari sebuah imperium yang berada di ambang keruntuhan adalah apa yang disebut oleh sejarawan Paul Kennedy sebagai imperial overstretch. Amerika Serikat saat ini memiliki lebih dari 800 pangkalan militer yang tersebar di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Biaya untuk memelihara polisi dunia ini sangatlah fantastis dan mulai menggerogoti anggaran domestik Amerika sendiri. Saat sebuah bangsa lebih peduli menjaga perbatasan negara lain daripada memperbaiki jembatan dan sekolah di negerinya sendiri, itu adalah sinyal bahwa prioritas nasional mereka telah tersesat dalam labirin ambisi kekuasaan yang buta. Perluasan militer ini seringkali tidak membawa kemenangan, melainkan justru menciptakan rawa-rawa peperangan abadi yang menghisap kekayaan negara tanpa hasil yang jelas. Kegagalan Amerika di Afghanistan setelah 20 tahun pendudukan adalah bukti bahwa teknologi militer tercanggih sekalipun tidak bisa mengalahkan tekad bangsa yang ingin berdaulat. Setiap dolar yang dibuang di medan perang luar negeri adalah dolar yang hilang dari sistem pendidikan dan kesehatan publik Amerika. Rakyat Amerika mulai lelah membiayai perang yang hanya menguntungkan produsen senjata. Dan ketidakpuasan domestik ini adalah awal dari keretakan stabilitas nasional. Sejarah menunjukkan bahwa Kekaisaran Romawi dan Imperium Inggris runtuh karena mereka tidak lagi mampu menanggung biaya pengamanan wilayah jajahan mereka yang terlalu luas. Amerika saat ini menghadapi dilema yang sama. Jika mereka menarik pasukannya, hegemoni mereka akan runtuh. Namun jika mereka tetap tinggal, ekonomi mereka akan bangkrut. Inilah perangkap Thucydides di mana kekuatan lama yang sedang menurun merasa terancam oleh kekuatan baru yang sedang naik, memicu provokasi militer yang sebenarnya justru mempercepat kehancuran sang penguasa lama. Ketergantungan pada kekuatan militer sebagai instrumen tunggal diplomasi telah membuat Amerika kehilangan banyak kawan sejati dan hanya memiliki sekutu bayaran. Saat kekuatan ekonomi Amerika melemah, sekutu-sekutu ini mulai berpaling mencari perlindungan baru ke arah timur. Kita melihat bagaimana negara-negara di Timur Tengah dan Asia mulai berani menolak permintaan Washington, sesuatu yang tidak terbayangkan 20 tahun lalu. Militer Amerika kini terlihat seperti raksasa yang memiliki pedang tajam namun memiliki kaki yang terbuat dari tanah liat yang mulai retak. Indonesia harus belajar bahwa kekuatan nasional yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak kita bisa mengintervensi urusan orang lain, melainkan seberapa kuat kita bisa mempertahankan rumah sendiri. Kita harus memperkuat industri pertahanan dalam negeri agar tidak tergantung pada pasokan dari imperium yang sedang menua. Dengan menjaga politik luar negeri bebas aktif, kita menghindarkan diri dari terseret ke dalam lubang kehancuran yang diciptakan oleh perluasan militer superpower. Kedaulatan kita harus dijaga dengan akal sehat dan teknologi mandiri, bukan dengan menjadi bidak dalam permainan catur global orang lain.
Kejatuhan setiap imperium besar selalu diawali dengan pembusukan moral dan krisis identitas di pusat kekuasaannya. Amerika Serikat saat ini sedang mengalami perang saudara kebudayaan yang sangat akut, di mana nilai-nilai dasar yang dulu menyatukan mereka kini menjadi sumber perpecahan. Ketika sebuah bangsa tidak lagi memiliki konsensus tentang apa yang benar dan salah, atau tentang siapa mereka sebenarnya, maka kohesi sosial akan hilang. Sebuah negara tidak akan pernah bisa memimpin dunia jika mereka tidak lagi bisa memimpin dan mengatur rakyatnya sendiri di rumah sendiri. Korupsi sistemik yang terjadi melalui lobi-lobi politik di Washington telah membuat kebijakan negara tidak lagi berorientasi pada kepentingan rakyat, melainkan pada kepentingan korporasi besar dan kelompok kepentingan khusus. Fenomena ini mirip dengan apa yang terjadi di fase akhir Republik Romawi, di mana para senator lebih sibuk memperkaya diri dan memperebutkan kekuasaan daripada menjaga integritas negara. Saat hukum bisa dibeli dan keadilan menjadi barang mewah, maka legitimasi pemerintah di mata rakyatnya akan hilang, memicu ketidakpatuhan sipil dan kerusuhan massal yang meruntuhkan stabilitas dari dalam. Ketimpangan sosial yang ekstrem di Amerika telah menciptakan jurang yang tidak mungkin lagi dijembatani. Di satu sisi terdapat kemewahan luar biasa di Beverly Hills, namun di sisi lain terdapat pemandangan menyedihkan dari ribuan tunawisma di jalanan San Francisco dan Los Angeles. Pemandangan ini adalah bukti kegagalan kontrak sosial yang dulu dijanjikan oleh American Dream, saat mayoritas rakyat merasa sistem telah dicurangi untuk menguntungkan segelintir orang. Maka benih-benih revolusi atau perang saudara akan mulai tumbuh subur di tengah keputusasaan, krisis narkoba, depresi mental massal, dan hancurnya institusi keluarga di Amerika adalah tanda-tanda dari sebuah peradaban yang sedang kehilangan arah hidupnya. Sebuah bangsa yang sakit secara sosial tidak akan memiliki energi untuk mempertahankan kepemimpinan globalnya. Dunia mulai melihat Amerika bukan lagi sebagai model yang patut ditiru, melainkan sebagai peringatan tentang apa yang terjadi jika sebuah negara terlalu fokus pada akumulasi materi namun mengabaikan kesehatan spiritual dan sosial masyarakatnya. Masa depan tidak akan menjadi milik bangsa yang kaya namun retak, melainkan milik bangsa yang solid dan memiliki integritas moral. Nusantara harus menjaga nilai-nilai luhur Pancasila dan gotong royong sebagai tameng terhadap virus pembusukan sosial ini. Kita harus belajar dari kesalahan Amerika dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kita harus dibarengi dengan keadilan sosial dan penguatan karakter bangsa. Jangan sampai kita mengejar kemajuan fisik namun kehilangan jiwa Nusantara kita. Persatuan nasional adalah aset strategis yang jauh lebih berharga daripada GDP atau teknologi. Bangsa Indonesia harus tetap menjadi bangsa yang memiliki adab dan moralitas yang kuat. Karena itulah kunci untuk bertahan melampaui siklus 100 tahun. Imperium manapun, kita saat ini sedang berdiri di ambang pintu masuk menuju tatanan dunia baru yang tidak lagi didominasi oleh satu kekuatan tunggal. Runtuhnya hegemoni Amerika Serikat bukan berarti akhir dari dunia, melainkan kelahiran kembali dunia yang lebih adil dan seimbang atau yang disebut sebagai dunia multipolar. Dalam dunia ini, kekuatan akan tersebar di berbagai pusat pertumbuhan di Asia, Amerika Latin, Eurasia, dan Afrika. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk bangkit menjadi salah satu pilar utama dunia. Tidak lagi sebagai pengikut, melainkan sebagai pemain kunci yang menentukan arah peradaban manusia di abad ke-21. Berakhirnya siklus 100 tahun Amerika menandai berakhirnya era Barat tahu yang terbaik. Dunia mulai kembali ke akar budayanya masing-masing dan membangun kerjasama ekonomi yang didasarkan pada rasa hormat yang setara, bukan pada ancaman militer. Aliansi seperti BRICS Plus sedang membangun fondasi bagi sistem keuangan dan perdagangan baru yang lebih demokratis. Indonesia, dengan posisi strategis dan kekayaan alamnya, sangat siap untuk memimpin dalam tatanan baru ini. Kita bukan lagi objek geopolitik, melainkan subjek yang memiliki kedaulatan penuh atas nasib kita sendiri. Transisi menuju dunia multipolar mungkin akan penuh dengan gesekan dan ketidakpastian. Namun ini adalah rasa sakit dari kelahiran sebuah era baru. Kita harus memiliki keberanian untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada standar-standar lama yang sudah tidak relevan. Kedaulatan energi, pangan, dan teknologi adalah modal kita untuk berlayar di samudera perubahan ini. Nusantara harus menjadi gajah baru yang disegani karena kebijaksanaan dan kekuatannya.
bukan karena ia mengikuti instruksi dari gajah lama yang sedang sekarat di seberang samudra. Siklus 100 tahun imperium mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi di bawah langit ini, kecuali nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Saat Amerika Serikat turun dari tahtanya, Indonesia harus naik dengan membawa panji-panji perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan kedaulatan. Kita harus membangun kekuatan yang inklusif, yang mengajak bangsa-bangsa lain untuk maju bersama tanpa harus menindas yang lemah. Inilah visi Indonesia Emas 2045, menjadi bangsa yang besar dalam kemandirian dan mulia dalam kontribusi globalnya. Sebagai penutup siaran Geonusa Journal malam ini, mari kita fahami bahwa kejatuhan hegemoni Amerika adalah bagian dari siklus alamiah sejarah. Jangan takut akan perubahan, melainkan bersiaplah untuk menjadi pemenang di dalamnya. Waktu telah menunjukkan pukul 23 WIB tepat. Terima kasih telah setia bersama kami dalam maraton literasi kedaulatan ini. Tidurlah dengan tenang, karena fajar kedaulatan Nusantara sedang menyingsing. Tetaplah berdaulat, tetaplah mandiri, dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Merdeka!